Nah, tadi dari pengantar sudah beri sedikit objektif dari kelas kita pada malam hari ini, dari sharing iman, pengetahuan iman tentang martyrdom, kemartiran. Ini tadi sudah dibacakan oleh Maria. Apa yang mau kita raih, apa yang mau kita dapatkan, objektif dari materi kita pada malam hari ini. Ini materinya warnanya merah, karena kita bicara tentang martyrdom. Jadi saya mengajarkan teman-teman untuk siap menjadi martir. Ya. Semoga siap menjadi martir ya. Baik, ya mungkin ini pertanyaan yang ya buat kita anak muda, ya apa sih maksudnya kemartiran itu? Ya mungkin saat ini kita terutama di ICCM mau mengenal lebih dalam tentang iman Katolik, mungkin pembahasan tentang kemartiran ini nggak terlalu banyak kita lihat, atau mungkin tema tentang kemartiran ini nggak terlalu banyak dibahas. Oke. Nah, untuk sharing saya, pembahasan saya pada malam hari ini, ya mungkin mengingatkan kembali teman-teman apa itu panggilan iman sebagai seorang martir, apa itu kemartiran, apa itu ajaran Gereja Katolik tentang kemartiran, supaya kita yang sudah menerima sakramen Krisma, ingat lagunya, diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Nah itu, jadilah saksi Kristus. Artinya kita yang sudah menerima sakramen Krisma harus siap-siap jadi martir. Oke, jadi seluruh anggota ICCM siap jadi martir. Baik, ini tema yang menarik. Saya sengaja mengusulkan tema ini dan kemudian ya memberi satu film, movie sebagai ya bentuk tema atau bahan untuk ya bisa dianalisa tema kita pada hari tentang kemartiran. Jadi mungkin ya buat teman-teman yang sudah nonton, ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ya silakan ditanyakan nanti. Semoga koneksi internet saya oke. Baik. Sebentar. Oke, gitu. Ini ada yang tahu siapa nama martir kita yang satu ini, Santo ini? Oke, yang Daniel tahu bukan sih, Romo? siapa? Daniel. Bukan. Anggota gereja Katolik. Jadi Daniel itu kan perjanjian lama. Oke, jadi ini sudah masuk ke setelah para rasul, jadi setelah kebangkitan Kristus. Jadi abad pertama. Kalau jawabannya benar, ntar kasih hadiah ya. Rosario gitu. Stefanus bukan Romo. Oh, Stefanus. Kalau Stefanus kan nggak digigit serigala kan? Stefanus dilempari batu. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, nggak ada jawabannya. Terima kasih udah coba jawab. Yang benar adalah ini Santo Ignatius dari Antiok. Jadi seorang uskup dan dia adalah martir abad kedua, awal abad kedua. Jadi kemartirannya itu adalah dengan dimangsa oleh serigala. Oke. Ini ada kutipan dari Santo Ignatius. Ini menarik sekali. Sebentar, saya kecilin. Oke. Aku menulis kepada semua gereja untuk mendesak semua orang bahwa aku mati untuk Tuhan atas kehendak bebas aku sendiri. Kecuali jika kamu menghalangi aku. Aku mohon, jangan berbaik hati kepadaku. Ini lucu ini. Jangan berbaik hati kepadaku. Biarlah aku menjadi makanan
bagi binatang buas, yang melaluinya aku dapat mencapai Tuhan. Semoga aku menikmati binatang buas yang telah Dia siapkan untukku. Ini menggunakan bahasa-bahasa yang ironis. Dan aku berdoa agar mereka terbukti cepat denganku. Aku bahkan akan membujuk mereka untuk melahapku dengan cepat. Tidak seperti yang mereka lakukan pada beberapa orang yang terlalu takut untuk disentuh. Dan jika ketika aku mau dan siap, mereka tidak, aku akan memaksa mereka. Ini ya mungkin kita membaca tulisan atau surat dari Santo Ignatius ini, wah ini luar biasa. Ini benar-benar in a way cari mati gitu loh. Dan dikatakan jangan berbaik hati kepada, karena Santo Ignatius ini adalah seorang uskup dan umatnya memohon dan memaksa Santo Ignatius jangan sampai merelakan dirinya untuk menjadi martir. Tapi bahkan Ignatius sendiri mengatakan, jangan berbuat baik hati kepadaku, biarkan aku menjadi makanan bagi binatang buas. Mungkin pertanyaannya, loh, artinya Santo Ignatius ini enggak menghargai tubuh. Artinya tubuh, materi ini dilihat sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang enggak baik, sesuatu yang buruk. Makanya dengan tubuh ini yang lewat misteri inkarnasi yang menjadi dagingnya, tubuh itu adalah sesuatu yang jahat, dan yang baik itu hanya yang rohani, yang roh. Enggak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apapun, materi apapun, itu baik adanya. Karena Tuhan Sang Pencipta adalah baik adanya, sama seperti tubuh. Tetapi yang mau digarisbawahi di sini adalah bagaimana Ignatius ini sudah memahami arti dan makna sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi ini di abad kedua sampai pada abad keempat, itu gereja mengalami apa yang dinamakan dengan penganiayaan, persekusi. Jadi dari awal, mulai dari Stefanus sampai ke abad keempat, jadi 400 tahun sebelum nanti berakhir di abad keempat oleh Kaisar Konstantinus Agung, ya, bukan sih? Ya, Konstantinus Agung, Konstantin bahasa Inggrisnya, itu mengeluarkan dekrit Milan ya, sekitar tahun 313. Itu akhirnya agama Katolik dijadikan sebagai agama resmi, dan Konstantinus Agung juga menjadi seorang Katolik, dan ibunya kita tahu Santa Helena ini yang menemukan salib, kayu salib asli. Nah, jadi 4 abad awal ini gereja Katolik, para pengikut Kristus ini mengalami penganiayaan. Dan kita tahu konteks di sini Ignatius juga seperti itu. Jadi kita tahu banyak sekali para martir. Felicitas, Perpetua, dan sebagainya, Justinus martir, dan banyak lagi. Oke, bahkan para rasul pun, kecuali Yohanes, juga merupakan martir. Nah, sekali lagi, ini bukan berarti bahwa Ignatius membenci tubuh, tetapi ada yang lebih dalam. Motif atau motivasi inilah yang sebenarnya membuat Ignatius menulis suatu tulisan atau pernyataan seperti ini, bahwa hidupnya sudah diberikan untuk Tuhan, bahwa kemartiran itu merupakan hadiah yang Ignatius sendiri enggak. Oke. Nah, jadi jumping point-nya adalah dari perkataan Ignatius, dan kita mau menggali lebih dalam apa itu kemartiran. Kemartiran itu berasal dari satu kata Yunani, martur, yang artinya saksi. Oke.
Jadi martir itu adalah saksi. Kita semua ini dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, artinya apa? Kita semua dipanggil untuk menjadi martir. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Maksudnya apa? Dalam penggunaan Kristiani, ini pertama kali diterapkan pada para rasul. Pada awalnya, istilah martir ini hanya digunakan untuk para rasul yang menyaksikan secara langsung kehidupan Yesus Kristus dan kebangkitannya. Jadi memang eksklusif istilah martir ini hanya untuk para rasul pada abad-abad awal Gereja Katolik. Namun setelah perkembangannya Gereja Katolik, belakangan pada abad-abad pertama Gereja, istilah ini digunakan kemudian secara eksklusif untuk menunjukkan orang-orang kudus yang memberi kesaksian tentang Kristus dengan menumpahkan darah mereka. Oke, jadi para rasul yang menyaksikan Yesus dan kebangkitannya, kemudian sedikit berkembang, istilah martir ini, saksi Kristus ini, kemudian digunakan untuk mereka yang menumpahkan darahnya untuk memberi kesaksian kepada Kristus. Oke, jadi seperti itu perkembangan katanya atau bahasanya, pertama kepada para rasul yang menyaksikan. Oke, sekali lagi martur, saksi. Para rasul, katanya pertama kata martir ini pertama kali digunakan hanya untuk para rasul karena mereka yang menyaksikan secara langsung kehidupan Yesus Kristus dan kebangkitannya. Tapi kemudian kita tahu sekali lagi para rasul ini mati demi iman dan cinta mereka kepada Yesus, Raja mereka, Tuhan mereka, dan kemudian para pengikut Kristus yang lainnya juga meneladani kehidupan para rasul. Dan istilah martir ini berkembang menjadi mereka yang menumpahkan darahnya untuk keimanan mereka kepada Kristus. Nah, bagaimana Gereja Katolik memahami kemartiran? Ini kita bisa temukan dalam Katekesi Gereja Katolik nomor 2473. Di situ dikatakan bahwa martirium adalah kesaksian teragung. Kesaksian teragung. Artinya apa? Ada banyak jenis kesaksian. Tetapi kesaksian teragung ini adalah menjadi martir. Jadi martirium adalah kesaksian teragung yang iman. Itulah kesaksian sampai mati. Oke. Ini pemahaman klasik, pemahaman tradisional ortodoks dari kemartiran. Jadi, kesaksian teragung yang diberikan orang untuk kebenaran iman, iman kepada Yesus, sang juru selamat, sampai mati. Seorang martir memberikan kesaksian untuk Kristus yang telah wafat dan bangkit, dan yang dengannya ia terikat melalui kasih. Oke, ini poin-poin penting ya teman-teman. Memberikan kesaksian untuk Kristus yang telah wafat dan bangkit, dan yang dengannya ia terikat melalui kasih. Oke. Jadi dasar biblis atau dasar dari kemartiran di Gereja Katolik ini tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri yang lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya ia mencurahkan kasih-Nya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan kita sebagai pengikut Kristus, sekali lagi, yang namanya pengikut, kita harus ikut cara hidup, footsteps, jejak kaki, siapa yang kita ikuti? Yesus sendiri. Nah, kita tahu Tuhan Yesus yang lewat sengsara wafat dan kebangkitannya, mencurahkan kasih-Nya. Kita sebagai pengikut Kristus juga harus berani melakukan apa yang telah Tuhan Yesus teladani kepada kita. Contoh kasih yang paling tinggi kepada kita. Jadi dasar dari kemartiran di gereja adalah Yesus sendiri sebagai martir agung. Ia memberi kesaksian untuk kebenaran iman dan ajaran iman Kristen. Ia menerima kematian dalam kekuatan Kristen. Sekali lagi, tadi seperti ditulis oleh Santo Ignatius, biarlah aku menjadi makanan binatang-binatang buas. Karena dengan demikian, mungkinlah bagi saya untuk sampai kepada Allah. Oke. Jadi sekali lagi, jelas maksud dan tujuan dari kemartiran dan
hadiah yang ditunggu yang akan diberikan kepada para martir untuk sampai kepada Allah. Inilah kesaksian yang teragung. Oke. Nah, ada beberapa jenis pemaknaan dari kemartiran. Oke. Ini diambil dari sebuah homili kuno dari Irlandia, ditulis sekitar akhir abad ke-7. Oke. Ada 3 jenis. Kemartiran itu pertama dipahami sebagai suatu kemartiran putih. Artinya apa? Biasanya ini didefinisikan sebagai dianiaya karena iman, tetapi tidak pernah menumpahkan darah. Oke. Sekali lagi, dianiaya karena iman, tetapi tidak pernah menumpahkan darah. Oke. Ya, banyak sekali cerita tentang ini. Mungkin ya pengalaman iman beberapa dari saudara-saudari kita, nanti di beberapa tempat, dicemooh, dianiaya, dikucilkan dan sebagainya, tetapi tidak pernah menumpahkan darah. Ini dijelaskan sebagai menjalani hidup dengan berani untuk Kristus, namun tidak pernah diminta mati untuk itu. Ini disebut kemartiran putih. Sekali lagi, kemartiran itu tujuannya jelas adalah untuk mempertahankan, untuk membela iman, untuk memberi kesaksian. Berani untuk memberi kesaksian kecintaan kita kepada Kristus. Tetapi di sini, kemartiran putih ini tidak diminta untuk mati. Oke, itu juga disebut hidup sebagai seorang martir. Jadi sekarang jelas teman-teman ada perbedaannya bahwa kemartiran itu nggak harus mati, nggak harus lewat hidup. Jadi dari awal tadi, bagian awal itu saya memberikan suatu penjelasan yang biasa kita pahami sebagai dari kata kemartiran. Oke, pemahaman klasik dari kemartiran. Tetapi ada perbedaan. Oke. Kemartiran putih, kemudian kemartiran hijau. Lebih spesifik dan berfokus pada tindakan penebusan dosa yang ekstrim dan puasa karena cinta kepada Tuhan, atau dengan kata lain mati raga. Misalnya masa prapaskah itu adalah bentuk kemartiran juga. Oke, tujuannya bukan untuk diet. Oke, sekali lagi tindakan atau perbuatan kita untuk berpuasa selama masa prapaskah, sebentar lagi bulan depan sudah masuk Rabu Abu, Februari tanggal 22, ini kita akan melakukan apa yang disebut sebagai kemartiran hijau. Jadi teman-teman, lewat mati raga, berpuasa, itu hidup sebagai atau melakukan apa yang disebut sebagai kemartiran hijau. Jenis kemartiran ini biasanya dikaitkan dengan para pertapa Mesir yang sangat mempengaruhi monarkisme Irlandia. Oke. Dan yang terakhir, ini yang saya jelaskan di bagian awal. Ini yang kemartiran yang ortodoks, yang secara tradisional kita pahami sebagai memberikan hidup, menumpahkan darah. Oleh sebab itu disebut sebagai kemartiran merah, mengacu kepada memberikan kehidupan fisik seseorang menjadi saksi sampai mati. Oke, merah berarti darah. Nah, ketiga kemartiran ini, putih, hijau, dan merah, oke, harus diingat teman-teman, ini mewakili jalan yang berbeda menuju surga, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Apa? Hati yang terbakar dengan cinta Tuhan. Oke. Jadi kalau berpuasa itu bukan hanya sekedar diet untuk sehat, enggak. Kalau berpuasa, mati raga itu tujuannya hanya sekedar untuk sehat, itu bukan suatu bentuk kesaksian iman. Itu bukan hidup sebagai seorang martir. Oke. Mati raga disebut sebagai seorang martir yang baik. Kemartiran hijau itu apabila hatinya terbakar dengan cinta Tuhan. Jadi tujuannya jelas. Maksud dari mati raga itu apa? Oke. Maksud dari berpuasa itu apa? Jadi sekali lagi ada 3 dari homili kuno dari Irlandia. Nah, beberapa kriteria kemartiran. Ini berbicara tentang kemartiran merah. Oke. Yang secara klasik kita pahami sebagai memberikan hidup untuk iman, oke, untuk Kristus. Pertama, bahwa kehidupan fisik telah ditetapkan dan kematian yang sesungguhnya dialami. Oke. Jadi benar-benar secara fisik mengalami kematian.
kriteria pertama disebut sebagai martir. Kedua, bahwa kematian telah disebabkan dalam kebencian terhadap kehidupan dan kebenaran Kristiani. Oke, maksudnya adalah sebab dari kematian tersebut, oke, karena mungkin penganiayaan atau persekusi itu disebabkan oleh kebencian terhadap kehidupan dan kebenaran Kristiani. Oke, sama seperti cerita para martir atau Ignatius atau Stefanus seperti itu. Maksudnya sebab dari kematian ini. Kemudian bahwa kematian telah diterima secara sukarela untuk mempertahankan hal-hal tersebut, oke, kebenaran Kristiani, kehidupan Kristiani, dan iman. Oke, jadi ada sukarela. Jadi ini biasanya para teolog ini memberikan kriteria umum seorang itu disebut sebagai martir. Benar-benar secara fisik mengalami kematian sesungguhnya, kemudian persekusi atau penganiayaan yang dialami ini karena persekutornya, orang yang menganiaya ini membenci kehidupan dan kebenaran Kristiani, dan kemudian sebagai seorang Katolik kita mau bersaksi tentang Kristus, keimanan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi benar-benar memiliki karakter sukarela. Kita tahu dan sadar bahwa kita mau memberikan hidup kita mau bersaksi sungguh sebagai seorang pengikut Kristus, bahkan dengan memberikan kehidupan kita ini lewat kematian sama seperti Kristus sendiri. Jadi biasanya 3 kriteria ini yang digunakan untuk melihat apakah seorang ini martir atau tidak. Oke. Tapi Cajetan ini seorang teolog abad pertengahan, seorang Dominikan, ini menjelaskan kemungkinan seorang menjadi martir dalam tidurnya. Jadi ada bagian ketiga tadi kan sukarela dan sadar. Oke, tapi ada kemungkinan seorang ini menjadi martir dalam tidurnya. Oke. Jadi kategori pertama, kriteria kedua itu terpenuhi, tapi yang ketiga, ini bagaimana seorang yang tidur? Apakah tetap bisa dikatakan sebagai seorang martir? Cajetan mengatakan, mungkin seorang menjadi martir dalam tidurnya, jadi enggak dengan sukarela, enggak sadar maksudnya. Dan untuk alasan mendasar yang sama, dia berpendapat bayi yang belum dibaptis dapat diselamatkan dalam iman orang tua mereka. Seorang bayi, kita kan tahu ketika Romo atau imam membaptis seorang bayi ini, nggak mungkin bertanya kepada bayinya, apakah kamu mau dibaptis sebagai seorang Katolik? Bayinya nggak mungkin bisa menjawab. Jadi nggak mungkin tahu bahwa bayi tersebut yang akan dibaptis ini mau dibaptis menjadi seorang Katolik atau enggak. Nah, dasarnya pembaptisan bayi itu adalah iman dari orang tua. Oke. Nah, ini yang mau digunakan, prinsip ini yang mau digunakan oleh Cajetan. Seorang yang dia martir ketika tidur. Dalam posisi tidur, nggak sadar. Oke. Demikian juga dijelaskan mengapa gereja mendaftarkan para kanak-kanak suci. Oke, kita merayakan kemarin pesta Hari Raya Kanak-kanak Suci di antara para martir dengan ajaran umum bahwa darah yang ditumpahkan menggantikan air yang mengalir dalam pembaptisan. Kita tahu kanak-kanak suci ini menjadi martir demi Yesus, bayi Yesus, dan mereka belum dibaptis, dalam artian dibaptis seperti para rasul, ini membaptis mereka yang mau menjadi Katolik, menjadi pengikut Kristus di abad pertama, tidak dibaptis dengan formula aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi Cajetan mengatakan bahwa darah yang mengalir dari kanak-kanak suci ini menjadi air yang membaptis mereka. Oke, jadi mereka juga mati sebagai saksi Kristus. Oke, seperti itu. Meskipun mereka enggak bisa dikatakan dengan sukarela atau dengan sadar mau menjadi martir, enggak masuk dalam kategori atau kriteria ketiga tadi. Jadi sekali lagi maksudnya di sini adalah teman-teman, ini pemahaman tentang konsep
kemartiran ini jadi lebih luas. Jadi teman-teman, pengetahuan tentang kemartiran ini jadi lebih luas. Nah, aturan praktis untuk martir ditetapkan oleh Santo Agustinus. Kemartiran berasal bukan dari hukuman yang dijatuhkan, bukan berasal dari hukuman yang dijatuhkan, bukan dari luar, tetapi alasan atau sebab hukuman tersebut. Sekali lagi, kemartiran itu bukan karena ada hukuman yang berasal dari luar, tetapi alasan atau sebab dari hukuman tersebut. Meskipun aturan seperti ini tampak mudah, tidak selalu demikian dalam praktik yang sebenarnya. Thomas Aquinas misalnya menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang martir karena dia mencela perzinahan. Karenanya dia menjadi martir demi kebenaran iman. Demi kebenaran iman. Paus ke-6 memperluas ini lebih jauh dalam membeatifikasi Maximilian Kolbe. Kita tahu siapa itu Santo Maximilian Kolbe. Yang menggantikan seorang ayah yang memohon kepada prajurit Nazi untuk tidak masuk dalam hukuman concentration camp. Jadi Maximilian Kolbe menggantikan seorang ayah ini. Nah, Kolbe kemudian disebut sebagai seorang martir yang kemartirannya adalah kemartiran cinta kasih. Kolbe menunjukkan sikap cinta kasih Kristiani sejati. Dalam pengertian itu, dia mati untuk membela iman. Seperti yang dijelaskan oleh Aquinas. Dalam kanonisasi Kolbe dan Edith Stein, ini salah satu juga santa yang lahir dari Perang Dunia Kedua, Nazisme, concentration camp, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan pandangan yang lebih luas mengenai kemartiran. Menjadi saksi publik, bahkan sampai mati untuk kebenaran Injil bisa dipahami sebagai bentuk kemartiran. Bahkan ketika alasan eksplisit kemartiran martir bukanlah penolakan untuk murtad dengan menyangkal iman. Sederhananya seperti ini, teman-teman. Kita tahu Maximilian Kolbe dan Edith Stein ini nggak diminta untuk meninggalkan iman mereka sebagai seorang Katolik, enggak. Kita tahu misal dari cerita Santo Maximilian Kolbe, dia nggak diminta untuk menjadi seorang apostate, melakukan apostasi, meninggalkan keimanannya sebagai seorang Katolik, seorang pengikut Kristus, enggak. Jadi ancamannya bukan apakah kamu percaya tentang apakah kamu mau membela imanmu, kemudian tawarannya adalah kekuasaan atau kebebasan. Kalau kamu mau meninggalkan imanmu, kebebasan akan diberikan. Kemudian misalnya Maximilian Kolbe mengatakan enggak, aku tetap menjadi sebagai seorang pengikut Kristus, mau mati sebagai seorang Katolik, sebagai seorang imam. Tapi yang terjadi kepada Maximilian bukan seperti itu. Yang terjadi adalah Maximilian menggantikan seorang pria Katolik, seorang ayah ini. Kemudian ia oleh gereja juga disebut sebagai seorang martir. Jadi sekali lagi, arti kemartiran ini akhirnya menjadi lebih luas. Bukan hanya membela iman, tapi sekarang lewat contoh dari Maximilian Kolbe juga Edith Stein ini, pemahaman tentang kemartiran jadi lebih luas. Yaitu pengorbanan hidup demi orang lain maupun kematian seorang karena kebencian rasial. Ini yang dialami oleh Edith Stein karena ia adalah seorang suster, dulunya adalah dia seorang Yahudi, kemudian menjadi seorang Katolik dan menjadi suster. Ini korban dari kebencian rasial. Tidak membuat mereka menjadi martir. Jadi bukan bukan karena faktor dari luar. Alasan mengapa Paus melihat mereka sebagai martir adalah karena hidup mereka secara langsung dan dramatis bertentang dengan kekuatan jahat dan ketidakbenaran. Artinya apa? Ada nilai-nilai Kristiani yang mereka hidupi, dan lewat kesaksian hidup mereka ini, meskipun mereka tidak diminta untuk meninggalkan keimanan mereka sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang Katolik, tetapi apa yang mereka alami di sekeliling mereka adalah ini, kekuatan jahat dan ketidakbenaran, perperangan, nazisme, rasisme, dan sebagainya, kebencian rasial. Dan mereka merupakan martir. Jadi ada kriteria baru yang diberikan oleh gereja, terutama oleh Paus Yohanes Paulus II, untuk menamai seorang ini sebagai martir atau tidak. Jadi sekarang lebih luas.
kategori atau kriterianya. Nah, berikut dalam Commentary on the Gospel of John, Origen mengatakan bahwa setiap orang yang bersaksi tentang kebenaran, apakah dia memberikan kesaksiannya dengan kata-kata atau perbuatan, atau dengan cara apapun, akan dengan tepat disebut saksi. Oke. Jadi intinya Origen ini mau memberikan suatu definisi yang lebih luas tentang kemartiran. Oke. Kesaksian hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Oke. Kemudian Santo Thomas juga mendukung definisi yang diberikan oleh Origen ini. Semua perbuatan baik sejauh mereka ditujukan kepada Tuhan adalah pengakuan iman. Oke, sekali lagi seorang martir itu adalah seorang saksi yang melakukan profession of faith, pengakuan iman. Saya mengakui bahwa saya ini adalah seorang pengikut Kristus, saya mengakui bahwa Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Oke. Nah, semua perbuatan yang seperti ini sejauh mereka ditujukan kepada Tuhan adalah pengakuan iman. Dan dengan cara ini mereka bisa menjadi penyebab atau cause dari kemartiran. Oke. Sekali lagi bukan dari sebab dari luarnya, itu misalnya diminta untuk meninggalkan keimanannya, tetapi sejauh ada pengakuan iman dan ditujukan kepada Tuhan, contohnya adalah tadi Maximilian Kolbe, mereka juga disebut martir. Nah, sekali lagi Paus Yohanes Paulus II menekankan dua dimensi kemartiran sebagai kesaksian. Oke. Pertama, ia memberikan kesaksian tentang kekudusan hukum Allah sejauh itu merupakan penegasan atas tatanan moral yang tidak dapat diganggu-gugat. Oke, keimanan tentang hukum Allah. Dan yang kedua, ini menunjukkan martabat pribadi manusia dengan cara yang sangat khusus. Jadi tentang kemanusiaan. Oke. Mengapa? Karena martabat atau nilai-nilai kemanusiaan ini sejalan dengan hukum Allah. Tidak boleh membunuh. Oke, menghargai kehidupan. Mencintai kehidupan. Ini kan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya dasarnya adalah hukum Allah itu sendiri. Jadi bagi Paus Yohanes Paulus II, dua dimensi kemartiran itu seperti itu. Oke, yang mengacu kepada hukum Allah, lebih kedengaran religius atau teologis, dan yang kedua ini sejauh ini menunjukkan martabat pribadi manusia. Oke, ya. Misalnya seorang ini berjuang untuk kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, memperjuangkan kehidupan. Ini juga bisa disebut sebagai martir. Oke. Baik. Nah, sekarang kita mau menggali lebih dalam. Apa itu kemartiran oleh Santo Thomas Aquinas? Ada beberapa poin tambahan di sini. Jadi dari tadi kita melihat bagaimana secara klasik kemartiran itu dipahami, dan mungkin banyak dari kita ya masih melihat atau mendefinisikan, memahami kemartiran itu sebagai benar-benar mati secara fisik demi keimanan kepada Kristus, tapi tadi pelan-pelan kita lihat, oh ada beberapa aspek dari kemartiran. Oke. Kemudian dari Thomas Aquinas kita juga mau belajar ada beberapa tambahan. Nah, keutamaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah virtue yang menjadikan kemartiran sebagai tindakan adalah keutamaan ketabahan, fortitude. Oke. Beberapa orang mengatakan bahwa kemartiran karena iman adalah tindakan iman. Beberapa orang juga menyebut kemartiran sebagai tindakan cinta akan kebenaran. Beberapa orang menganggap kemartiran sebagai tindakan kebajikan, kesabaran. Oke. Semua hal ini benar. Namun, esensi sesungguhnya dari kemartiran adalah bertahan dengan iman, cinta, dan kesabaran terhadap teror dan rasa sakit dari penganiayaan yang mematikan. Karena itu, terutama, kemartiran adalah tindakan ketabahan, fortitude. Oke. Nah, keutamaan ini, teman-teman, sangat-sangat diperlukan. Seorang mungkin bisa memiliki cinta akan Kristus. Seorang mungkin bisa mengatakan, saya beriman kepada Kristus. Tetapi apabila dihadapi dengan persekusi penganiayaan, saat-saat di mana seseorang ini diminta untuk menjadi saksi Kristus, apabila tidak memiliki ketabahan, maka sia-sialah cinta yang dimiliki, pengetahuan iman yang dimiliki tentang Kristus. Maka keutamaan ketabahan ini, fortitude ini penting untuk bisa menjalani kesaksian sebagai seorang martir. Oke.
Sekali lagi, ketabahan, fortitude, ini adalah keutamaan penting dalam kemartiran. Kita lihat, misalnya Santo Paulus di penjara, kemudian Santo Petrus, tadi Ignatius juga, yang mereka miliki bukan hanya sekedar pengetahuan tentang Kristus, pernyataan bahwa mereka mencintai Kristus, tidak. Tapi justru ini ketabahan untuk bagaimana setiap hari mereka tabah menghadapi segala cemooh, mereka tabah untuk menghadapi segala mungkin siksaan fisik yang kemudian menjadikan mereka sebagai seorang martir. Nah, sekali lagi, bagi Santo Thomas Aquinas, keutamaan ketabahan ini penting. Nah, kemartiran dalam kelengkapan dan kesempurnaan terdiri dari kematian yang menyakitkan demi suatu tujuan. Ingat, kematian ini tujuannya harus jelas untuk apa. Kemartiran Kristiani adalah mati demi Kristus. Jadi bukan hanya sekedar mati. Oke, tujuannya jelas, mati demi Kristus. Karena sampai kematian mengakhiri semua tindakannya, seseorang belum menunjukkan secara penuh dan lengkap tentang ketahanannya yang tak tergoyahkan dan kemauannya yang tidak berubah. Jadi bukti bahwa kita benar-benar mengimani Kristus, bukti bahwa kita benar-benar mencintai Kristus adalah bagaimana kita bisa sama seperti Kristus, memberikan hidup kita. Bukti bahwa saya mencintai iman saya sebagai seorang pengikut Kristus adalah ketika ada penganiayaan, saya siap untuk mati demi Kristus. Nah, itu buktinya. Bukti bahwa iman ini titik puncaknya itu pada saat seorang ini ditantang, apakah kamu siap mati demi kebenaran. Jadi yang dilakukan oleh para martir adalah seperti itu. Jadi kita nggak mungkin meragukan lagi para martir keimanan, misalnya Ignatius, kita nggak mungkin meragukan apakah dia ini benar-benar mencintai Kristus, apakah dia ini seorang Katolik yang sejati. Buktinya sudah jelas, dia menjadi martir. Buktinya jelas, dia rela mati demi kebenaran. Oke. Dan terkadang ya dalam kehidupan kita ditantang untuk seperti itu. Jadi misalnya dalam kehidupan rohani kita, mati raga, apakah kamu mau menjalani mati raga demi mendewasakan imanmu? Terkadang ya, kemartiran kita yang kecil-kecil seperti ini sulit sekali. Apalagi nanti diminta memberikan kesaksian sama seperti Santo Ignatius dari Antioquia, atau seperti para martir. Tapi ini penting, teman-teman. Semua olah rohani, olah batin yang kita lakukan, ini bisa membantu kita untuk membangun tadi keutamaan yang disebut fortitude, ketabahan. Oke. Semua tindakan bajik seorang pengikut Kristus adalah pengakuan imannya. Oleh karena itu, semua kebajikan yang berasal dari perbuatan bajik dapat ditetapkan masing-masing pada gilirannya sebagai penyebab kemartiran. Karena seorang dapat di bawah penganiayaan, dipanggil untuk menderita kematian sebagai alternatif untuk berpegang teguh pada salah satu kebajikan atau keutamaan Kristiani. Namun, dalam setiap kasus, keimanan ini diwakili oleh kebajikanlah yang menjadi sasaran utama serangan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa keimanan atau kebenaran iman adalah penyebab dari tindakan kemartiran. Oke, jadi ada satu penjelasan di sini oleh Santo Thomas Aquinas yang menjadi sebab atau sumber dari mengapa kita mau menjadi martir, atau beberapa dari saudara-saudara kita para kudus mau menjadi martir, adalah iman mereka. Yang tentu saja iman ini yang diserang. Oke, iman ini yang menjadi sasaran serangan dari para persekutor, mereka yang membenci keimanan Kristiani. Oke, jadi iman itu yang menjadi penyebab atau sumber yang menggerakkan seorang ini menjadi martir. Oke. Aquinas mengatakan bahwa kebenaran iman mencakup tidak hanya keyakinan batiniah, oke, tetapi juga pengakuan lahiriah yang diungkapkan tidak hanya dengan kata-kata. Oke, ini jelas sekali. Di sini kita ditantang, teman-teman. Sebagai seorang pengikut Kristus, ketika kita mengatakan, aku adalah seorang Katolik, aku percayakan Kristus, aku mengimani Kristus sebagai juru selamatku. Apakah cukup di situ?
bagi Aquinas, selaras dengan ajaran dari Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Dan tes atau ujian dari seberapa benar, seberapa sungguh, seberapa dewasa dari keimanan kita adalah bagaimana setiap sikap kita ini mewujudkan, mencerminkan keimanan kita. Ini yang dimaksudkan oleh Aquinas. Jadi bagaimana misalnya ini dalam kehidupan sehari kita, doa kita, devosi kita ikut dalam suatu kelompok atau komunitas. Pertanyaannya teman-teman, tantangannya adalah bagaimana setelah kita mendapatkan pengetahuan tentang keimanan kita berdevosi kepada Santo Santa, kita menghadiri misa, itu tidak cukup sampai di situ. Bahwa keyakinan batiniah ini harus dimunculkan, harus dicerminkan dengan tindakan setiap hari. Tindakan lahiriah. Ini yang disebut sebagai seorang saksi Kristus. Yang diungkapkan tidak hanya dengan kata-kata, di mana seorang mengakui imannya, tetapi juga dengan perbuatan, di mana seorang menunjukkan bahwa ia beriman. Teman-teman, berkembangnya gereja perdana itu karena bukan lewat kata-kata, bukan lewat hanya sekedar mengakui bahwa mereka ini adalah pengikut Kristus, mereka mengimani Kristus, tetapi berkembangnya gereja di abad pertama dari gereja perdana ini mengapa? Karena banyak orang melihat para pengikut Kristus dan mereka. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sebagai seorang pengikut Kristus kita memberikan kesaksian. Bagaimana di keluarga kita, pekerjaan kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita terus membawa dan memberikan kesaksian. Ini pasti sulit. Tapi justru itu, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Yang tidak hanya mengakui siapa diri kita lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Dan lewat tindakan inilah orang melihat, oke, rupanya sebagai seorang pengikut Kristus ini luar biasa. Ada sukacita, ada kegembiraan sejati. Bahwa para pengikut Kristus ini mereka adalah orang yang saling mengampuni. Mereka adalah orang yang cinta damai. Inilah yang menjadikan gereja iman kita itu menarik. Karena iman kita ini sekali lagi nggak pasif, tapi iman yang menjadi saksi Kristus yang ditunjukkan lewat perbuatan kita. Tuhan menuntut perbuatan kita ini untuk memberi upah kepada kita. Untuk itu, dengan cara ini mereka bisa menjadi penyebab kemartiran. Untuk alasan ini gereja merayakan kemartiran Yohanes Pembaptis, yang menderita kematian bukan karena menolak menyangkal iman, tetapi karena menegur perzinahan. Dan dia melanjutkan, seseorang dikatakan menjadi milik Kristus, tidak hanya memiliki iman kepada Kristus, tetapi juga karena dia digerakkan untuk melakukan perbuatan bajik oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, menderita sebagai seorang Kristiani bukan hanya menderita dengan pengakuan iman yang dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga menderita karena melakukan pekerjaan yang baik demi Kristus. Sering mengalami hal ini, teman-teman? Kita dengan segala maksud baik, mau melakukan hal-hal yang baik, membantu orang lain, disalahartikan. Maksud kita baik, mau menegur, maksud kita baik, mau merangkul, disalahartikan. Teman-teman, ini sebenarnya suatu kesempatan untuk teman-teman bisa menjadi martir. Sulit untuk menjadi baik di mana kebaikan itu dianggap sebagai suatu ancaman, itu tantangannya luar biasa. Di saat ya mungkin yang populer ini adalah ikut arus, yang populer ini adalah tidak sesuai dengan ajaran iman, ya mungkin karena teman-temannya ikut, ini yang populer, let's go there. Tapi kita ditantang oleh gereja untuk bisa menjadi saksi Kristus. Ada saat-saat di mana melakukan pekerjaan baik demi Kristus ini dilihat sebagai suatu ancaman, dilihat sebagai suatu hal yang nggak populer. Pertanyaannya,
Apakah kamu mau lanjut? Apakah kamu berhenti? Apakah kamu mundur? Apakah kamu takut? Ini tantangan yang ya dunia saat ini kita terus alami sebagai seorang Katolik. Kita siap menjadi sign of contradiction, tanda pertentangan. Sama seperti Tuhan Yesus hadir di dunia, dia menjadi sign of contradiction. Dan kita yang mengikuti Tuhan Yesus harus siap-siap. Tapi kita nggak ditinggal sendiri. Kita dilengkapi dengan rahmat, kita mau belajar bagaimana menjadi tabah, fortitude. Nah, tadi keimanan itu menjadi sumber dari kemartiran yang menggerakkan kita untuk bisa menjadi saksi Kristus, bahkan dengan memberikan kehidupan kita, raga kita. Tetapi cinta kasih juga yang menjadi sumber utama, yang mendorong seorang untuk melakukan kemartiran. Sebagai penyebab motif pertama dan utamanya, menjadi kebajikan yang memerintahkannya. Apabila itu tidak dilakukan dengan kasih, maka sia-sialah. Dan kamu jangan takut. Apabila kamu melakukannya dengan kebenaran dan kasih, apa yang kamu lakukan itu akan menyelamatkan. Sesulit apapun itu. Apabila itu berasal dari Allah dan penuh dengan kasih, tidak dengan kesombongan, pengalaman kesulitan itu merupakan suatu pengalaman kemartiran. Kamu ditantang untuk menjadi seorang saksi Kristus. Dan kesempatan itu adalah kesempatan rahmat. Kamu disucikan, kamu didewasakan. Dan bersyukur. Semoga kita memiliki semangat seperti Santo Ignatius. Silahkan. Silahkan. Pengalaman kesulitan ini. Segala tantangan. Segala penderitaan yang mungkin akan aku alami atau sedang aku alami. Aku nggak goyah. Makanya ketabahan, fortitude itu diperlukan. Dan cinta itu yang memampukan kita dan menyelamatkan kita. Nah, bagaimana kita memperoleh kebajikan ketabahan atau keutamaan ketabahan, fortitude ini? Nah, beberapa hal. Praktek-praktek seperti mati raga, berpuasa tadi, ketekunan, kesabaran, dan sebagainya. Tetapi selalu dengan tujuan yang benar, yaitu untuk kasih Allah dan kebaikan sesama kita. Jadi bagaimana setiap hari, ya mungkin misalnya adorasi, aduh kok lama sekali, kok sulit ya untuk adorasi, ini kok rasanya ngantuk. Misalnya doa rosario, kok rasanya sulit sekali untuk doa rosario. Atau doa novena, atau devosi dan sebagainya. Kok rasanya sulit. Pelan-pelan, one step at a time. Nah, tindakan-tindakan seperti ini yang pelan-pelan membentuk kebajikan atau keutamaan ketabahan ini akan membantu kita untuk bisa menjadi saksi Kristus saat dimana nanti kita diminta untuk memberi kesaksian iman kita sudah siap. Hal-hal kecil seperti ini, small things mean a lot. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Hal kecil ini bahkan menjadi pupuk untuk kita menjadi tabah. Kematian yang dialami oleh seorang martir dengan demikian merupakan tindakan kepahlawanan yang paling sempurna karena dimotivasi oleh iman yang besar dan cinta kasih yang sempurna. Seperti yang dikatakan Santo Thomas, ketahanan kematian tidak terpuji dalam dirinya sendiri, tetapi hanya sejauh itu diarahkan pada kebaikan yang terdiri dari tindakan kebajikan seperti iman dan cinta kepada Tuhan. Jadi tujuan kita sebenarnya bukan untuk tetap tahan dan sabar seperti itu, kemudian itu menjadi akhir dari olah rohani kita. Enggak, justru ketahanan dan kesabaran kita ini, ketabahan kita ini menjadi tanah yang subur supaya kita bisa siap untuk menjadi saksi Kristus. Ketika ada masalah atau cobaan atau rintangan atau penderitaan yang akan kita alami dalam kehidupan keimanan kita, relasi kita dan sebagainya, karena kita sudah siap, kita sudah bisa mengolah batin kita nggak akan lemah iman kita. Kita bisa memberikan kesaksian. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Itu pentingnya olah batin seperti ini. Nah, Santo Thomas Aquinas mengatakan kemartiran adalah sebuah tindakan kasih yang paling sempurna. Mati
demi Kristus dan menjadi saksi Kristus dengan memberi hidup kita sama seperti sang guru, adalah tindakan kasih yang sempurna, yang paling sempurna. Mengapa? Karena sengsara dan wafat Kristus di salib ini adalah suatu tindakan kasih. Dan apabila kita diberi rahmat atau kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan iman kita lewat kemartiran, ini juga merupakan suatu tindakan kasih yang paling sempurna. Di sini ada kesucian, di sini ada buah rahmat yang luar biasa. Jadi kemartiran bagi Santo Thomas Aquinas ini adalah tindakan kasih yang paling sempurna. Oke. Jadi ini sering saya sampaikan. Jangan pernah mengatakan kamu mencintai seseorang kalau kamu nggak mau rela mati untuk orang yang kamu cintai. Kalau cinta mati ya seperti itu. Kamu rela mati untuk seseorang supaya dia ini bisa hidup. Cinta itu seperti itu. Mengorbankan diri. Kalau kamu mencintai seseorang tapi kamu nggak mau mengorbankan dirimu, nggak memiliki banyak alasan dan syarat-syarat dan sebagainya, itu bukan cinta yang sejati. Cinta yang sejati adalah cinta yang rela mengorbankan dirinya demi orang yang dicintai, bahkan dengan memberikan hidup. Itu baru namanya cinta sejati. Dan cinta yang seperti itu paradoksnya, meskipun sampai memberikan hidup lewat kematian, tapi justru cinta yang seperti itulah cinta yang memberi kehidupan. Buktinya Tuhan Yesus sendiri. Karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Dalam kematian kehidupan ini diubah. Dan dalam kehidupan kita banyak sekali kita mengalami kematian-kematian. Mungkin tiap hari. Ya tadi lewat penderitaan-penderitaan dan sebagainya, lewat cemoohan, aniaya dan sebagainya, kita disingkirkan, kita dikucilkan. Ini kan bentuk dari kematian-kematian yang menuntut kita untuk bisa menjadi martir. Kalau kita bisa merangkul pengalaman kematian kecil ini dalam kehidupan perjalanan rohani kita, ini merupakan suatu tindakan kasih yang paling sempurna. Dan tindakan kasih ini sekali lagi adalah suatu tindakan yang menyelamatkan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Kita bisa belajar menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Nah, yang selesai, kehidupan para martir tidak mudah untuk diceritakan kembali. Kita tahu, ya seberapa keji dan kejamnya para penganiaya ini yang menyiksa para martir ini. Jadi kalau kita menceritakan kemartiran seorang martir ini nggak mudah untuk diceritakan kembali. Namun kemartiran adalah sebuah pelayanan. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan. Ini sebuah misteri dan kita nggak bisa pahami. Kadang ya kita nggak meminta, kadang kita merasa nggak siap, tetapi pada saat di mana kita diminta untuk menjadi seorang martir, terkadang rahmat ini yang menguatkan kita. Ini merupakan suatu misteri. Itu adalah anugerah hidup yang sangat istimewa dan luar biasa. It's a gift. Ini merupakan suatu pemberian. Anugerah hidup yang sangat istimewa dan luar biasa. Banyak orang yang ingin menjadi martir. Tapi banyak juga yang nggak dapat kesempatan menjadi martir. Mengapa? Karena kemartiran ini adalah suatu anugerah hidup yang luar biasa. Hidup memiliki nilai hanya ketika kita memberikannya. Ketika kita memberikannya dengan cinta, dalam kebenaran, ketika kita memberikannya kepada orang lain, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam keluarga. Jadi Paus Fransiskus sebenarnya mau mengatakan bahwa, ya, kamu nggak harus diminta untuk menjadi martir sama seperti Santo Ignatius. Tetapi dalam pengalaman hidupmu sehari-hari, apakah kamu bisa memberikan hidupmu kepada orang lain? Karena hidup yang bermakna, yang punya nilai itu adalah hidup yang diberikan. Dan alasan kita memberi hidup kita ini adalah cinta dan dalam kebenaran. Sekali lagi, hidup yang bermakna itu apabila kita bisa memberikan hidup kita dalam suatu pelayanan, dalam kasih dan kebenaran. Dan saat itu juga kita juga menjadi martir. Ya, dalam pelayanan kita, mungkin dalam pekerjaan kita, relasi kita, bagaimana kita diajak untuk menjadi martir setiap hari.
bagaimana hidup kita ini memiliki makna ketika kita memberikannya kepada sesama kita, orang-orang yang memerlukan kasih dan uluran tangan kita. Nah, artinya apa? Kita menjadi orang-orang ekaristi. Ketika kita diserahkan, kita dipersembahkan, dipecah-pecah, kemudian dibagikan, itulah hidup kita sebagai seorang saksi Kristus, menjadi seorang martir. Kita menjadi seorang yang ekaristi. Jadi kita tahu bagaimana di ICCM kita mau dan terus menekankan spiritualitas ekaristi ini sejalan dengan hadiah anugerah kemartiran. Ekaristi mau menguatkan kita, memberikan kita curahan rahmat untuk siap bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita. Nggak harus dong, nggak haruslah diminta untuk menjadi seorang martir sama seperti Santo Ignatius, tapi tadi dari pengalaman sehari-hari kita, kesulitan, percobaan, tantangan dalam pekerjaan, relasi, dan sebagainya, kita dituntut untuk memiliki pribadi ekaristi, menjadi seorang martir yang dipersembahkan, dipecah-pecah, kemudian dibagikan. Jadi ekaristi juga membantu kita untuk memahami dan memberikan kita keberanian dan rahmat untuk bisa menjalani kehidupan keimanan kita, terutama di saat-saat sulit. Dan sekali lagi, para martir ini memberikan hidup mereka karena cinta mereka kepada Kristus, yang memberikan tubuhnya dan hidupnya bagi kita karena cinta. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya ekaristi dalam kehidupan kita. Membantu kita untuk siap menjadi martir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tertullian, ini seorang bapak gereja, mengatakan bahwa darah para martir adalah benih gereja. Kita lihat misalnya ya di Vietnam. Vietnam itu dulunya banyak sekali martir, misionaris yang diutus ke Vietnam, kemudian mereka dianiaya dan menjadi martir, dan apa yang terjadi? Vietnam sekarang banyak sekali umat Katoliknya. Bahkan Vietnam itu disebut sebagai the Dominican Republic. Kita kan tahu ada negara namanya Dominican Republic. Mengapa Vietnam disebut sebagai Dominican Republic? Karena banyak sekali Dominikan awam di sana. Jadi Romo-Romo Dominikan yang dari Spanyol dulu banyak yang menjadi misionari di Vietnam, dan mereka menjadi martir. Tetapi sama seperti yang dikatakan oleh Tertullian, darah para martir ini adalah benih gereja, dan berkembanglah kehidupan gereja di Vietnam. Biasanya itu kalau kaul kekal itu, frater-frater Dominikan itu sekali kaul itu ratusan. Tabisan itu sekali tabisan ya puluhan. Dan awamnya luar biasa banyak, Dominikan awam maksud saya. Jadi benar, darah para martir adalah benih gereja. Saat di mana saudara-saudara kita mengalami penganiayaan, persekusi, kurban mereka, silih mereka lewat hidup mereka ini akan menjadi benih tumbuhnya gereja. Dan itu adalah misteri dari penderitaan. Tuhan ini, Allah menguji kesombongan kita, meruntuhkan kesombongan nalar kita. Mungkin ya kita merasa angkuh, oke. Kita basmi, kita hilangkan ini para pengikut Kristus ini, tetapi justru karena darah para martir ini gereja tumbuh. Darah para martir ini yang menjadi benih gereja. Jadi menutup sharing saya, teman-teman, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita nggak diminta untuk menjadi martir sama seperti para martir yang memberikan kehidupan mereka, memberikan tubuh mereka menghadapi penyiksaan, persekusi, penganiayaan, derita fisik, dan kematian. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga bagaimana kita diminta dan dituntut untuk menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana kita menjadi saksi Kristus terus mendekatkan diri kita, mengolah kehidupan rohani kita semakin dekat dengan Ekaristi, sumber dan puncak dari keimanan kita. Karena dengan Ekaristi kita mau diingatkan, hidup kita ini adalah hidup yang dipersembahkan,
hidup yang akan mengalami pengalaman dipecah-pecah dan dibagikan. Karena apabila kita hidup kita enggak menjadi hidup ekaristi, enggak mau dipersembahkan, menolak untuk dipecah-pecah, dan menolak untuk dibagikan, apa yang dikatakan Paus Fransiskus, hidup ini kehilangan maknanya. Justru pada saat kita ini mempersembahkan hidup kita, pada saat kita mengalami krisis, penderitaan, tantangan, seperti dipecah-pecah, sama seperti tubuh Kristus, dalam ekaristi dipecah-pecah kemudian dibagikan kepada umat, kita telah menjadi saksi Kristus, martir. Dan gereja memerlukan martir saat ini. Orang-orang muda harus menjadi martir bagi gereja saat ini. Berani dan tidak takut untuk bersaksi bagi Kristus di saat arus global, di saat yang populer ini bukan yang berasal dari ajaran iman, di saat yang populer ini bukan yang berasal dari ajaran gereja, kita dituntut untuk berani menjadi saksi Kristus. Karena kita tahu endingnya selalu seperti ini. Sengsara dulu, disiksa dulu, memikul salib, kemudian wafat, kemudian seperti kosong 3 hari. Namun setelah 3 hari, ada kebangkitan. Dan kita tahu, kebenaran pasti akan menang. Tapi untuk mencapai kemenangan ini, kita harus melewati masa-masa sulit. Dan sejauh kita memiliki ketabahan iman, sejauh kita memiliki pengharapan dan kasih, kita akan bisa melalui masa-masa sulit ini. Kita tahu endingnya, kebenaran pasti akan menang. Kristus akan menang. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Gereja memerlukan orang-orang muda yang bisa menjadi saksi Kristus. Bahwa yang benar berasal dari Allah, bahwa kehidupan sejatinya berasal dari Allah. Terima kasih.